Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam. Sore. Sore Mbak. Jadi, kita mau bahas eh, tugas kelompok di agenda 2 tentang nilai berakhlak, yaitu kompeten dan harmonis. Jadi, kita isinya sesuai dengan kolom ini. Kalau besar ya. Jadi, kita nanti isinya sesuai kolom ini. Eh, Kalau tahapan kegiatannya kan udah ada. Jadi tahapan kegiatannya itu evaluasi tunggakan kerjaan di kantor pertanahan. Nanti tahapan prosesnya itu kita ambilnya di proses rapat. Adapun output yang diharapkan nanti adalah peningkatan jumlah penyelesaian berkas. Untuk keterkaitan substansi, yang pertama itu eh, kompeten ya, nilai kompeten. Kenapa kok hapus ini? Nilai kompeten. Apa dari teman-teman ada saran? Izin Mbak dari Tina. Ya, Mbak Tina. Mungkin kalau untuk memahami, Ada. kalau dari aku tuh untuk meningkatkan kompetensi diri untuk selalu menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu dengan kita mengikuti rapat evaluasi sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kinerja untuk penyelesaian tugas kita. Kalau dari aku sih gitu ya Mbak. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain? Kalau aku setuju sih untuk tadi yang tanggapannya pendapat dari Mbak Tina karena memang itu sangat ini ya relevan dengan nilai kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu Oh ya, ya. Jadi kita isinya di kompeten untuk nilai meningkatkan kompetensi eh, diri untuk menjawab tantangan selalu berubah. Jadi kita mengisinya dengan mengikuti rapat evaluasi sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kinerja penyelesaian tugas. Begitu ya? Ya Mbak. Iya, Cukup. iya Mbak. Mbak, Oke, untuk nilai selanjutnya itu membantu orang lain belajar. Jadi ada saran lagi dari teman-teman? Nah, kalau untuk dari aku ya Mbak, membantu orang lain belajar dengan kita dalam proses rapat itu, bagaimana kita dapat membantu rekan kerja untuk identifikasi akar masalah dan menerapkan metode penyelesaian tunggakan yang telah kita diskusikan sebelumnya. Ya, Ya, yang ini juga masih relevan ya, karena kalau misalnya kita lagi di forum atau rapat gitu tuh emang tujuan rapat itu diskusi untuk menyelesaikan masalah bersama sih. Jadi itu memang kita harus membantu, saling membantu orang lain. ya, ya. Gimana Jadi, menurut Mbak Yuni sama Mas Ferdi, benar nggak? setuju sekali Setuju sih Mbak. Mbak. oke, jadi kita udah sepakat ya untuk nilai membantu orang lain itu keterkaitan substansinya kita ambil membantu rekan kerja mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan metode penyelesaian tunggakan yang telah didiskusikan. Jadi kita beralih langsung saja ke nilai selanjutnya, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ada saran teman-teman? Atau dari Mas Ferdi mungkin? Iya Mbak, melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap tunggakan dan disertai penetapan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian untuk setiap item tunggakan kinerja. Oh iya, ya. Nah Ya, ya, itu benar juga. Kalau aku sih itu benar ya, karena ya emang kita biar tunggakannya cepat selesai, kita juga harus ini ya. Itu salah satu fungsi biar kita melaksanakan tugas dengan baik. Itu nggak sih Mbak Yuni? Ya, setuju sih Mbak. Soalnya ya, ya. Oke, jadi ini ya, melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap tunggakan dan disertai penetapan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian untuk setiap item tunggakan
tunggakan kerjaan, tunggakan kinerja. Oke, ini ya untuk bagian kompetennya udah selesai. Kita masuk di harmonis. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Kalau nggak salah itu Iya. indikator nilai yang pertama ya. Oh iya ya, betul. Kalau itu aku punya saran. Oh ya, silakan. Gimana kalau kita menjadikan rapat evaluasi tunggakan kerja ini itu sebagai forum kontribusi terbuka. Jadi dibuat kayak forum terbuka aja, di mana setiap pegawai itu tanpa memandang jenjang jabatan, unit kerja, pengalaman, itu bisa menyampaikan ide solutifnya dalam upaya menyelesaikan tunggakan untuk tujuan bersama. Tadi Ya, Mas Ferdi. sangat relevan dengan nilai harmonis. Ya, betul. Jadi ini sudah sangat jelas ya teman-teman, sangat relevan dengan penerapan nilai harmonisnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai suka menolong. Jadi kalau dari saya ini ada saran, bagaimana kalau kita isinya dengan berinisiatif membantu rekan kerja yang mengalami kendala saat rapat evaluasi. Setuju sih kalau aku. Setuju Kalau sih, kamu Kak. menurut Katina gimana tuh? Atau yang lain? Kalau menurut aku setuju sih dengan pendapat Kak Nasra tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada rekan kerja kita mengalami kendala di saat rapat, mungkin kita sebaiknya punya inisiatif untuk membantu sih. Soalnya kan itu juga bisa berdampak pada lingkungan atau suasana rapat yang harmonis. Ya, betul sekali, betul. Bagaimana? Yang lain setuju atau sepakat dengan ini? Setuju sih, Mbak. Lanjut. Oke, kita lanjut ya ke nilai perilaku selanjutnya, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ada saran dari teman yang lain? Kalau menurut aku sih Mbak, yang untuk nilai perilaku membangun lingkungan kerja yang kondusif itu kita bisa membuat aturan rapat yang disepakati bersama dengan memastikan ruangan rapat itu nyaman, kondusif, dan bebas dari saling menyalahkan. Mungkin itu sih Kak dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Nah, itu tadi pendapatnya dari Mbak Yuni. Cocok sih itu Mbak untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, apalagi dalam rapat. Harusnya kita sepakati dulu kan ya di awal untuk jalannya rapat itu seperti apa gitu, supaya nantinya saat berlangsungnya rapat tidak ada kendala di kemudian. Dan juga rapat itu berjalan dengan kondusif, begitu kalau dari saya. Ya, gitu ya. Jadi kondisi rapat yang nyaman dan bebas dari saling menyalahkan itu akan bangun lingkungan kerja yang kondusif ya, teman. Iya, benar. Jadi Iya, kita benar isi. banget. Oke, kita isin aja ya. Oke. Oke, jadi itu ya teman. Jadi ya teman-teman. Jadi dari hasil diskusi kita ini berdasarkan tabel ini nanti kita bisa ketahui bahwa dari rapat evaluasi tunggakan kerja di kantor pertanahan dapat meningkatkan jumlah penyelesaian berkas yang mendorong kontribusi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, responsif, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Ini berkontribusi pada visi terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas dan berkeadilan serta berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 serta mendukung misi yang meningkatkan kepastian hak atas tanah dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional dan juga menunjang tujuan pelayanan yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel serta reformasi birokrasi yang bersih melalui tata kelola pemerintahan yang baik, mitigasi resiko, serta pengendalian kepatuhan dengan sasaran strategis, terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efisien dan efektif. Oke, jadi diskusi kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak. Oke, makasih, Pak. Oke, terima kasih atas Terima kasih banyak, kerjasamanya. Mbak. Oke.